persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Sudahlah, datang ke sini Pak Jokowi. Ini kan orang ini kan Solo nih tempat kelahiran beliau ini. Kalau Pak Jokowi sibuk, presiden janganlah menantunya kayak atau bila perlu untuk menjatuhkan martabat saya dan Bambang Tri, bila perlu satpam sajalah suruh ke sini atau office boy ke sini bawa ijazah aslinya, selesai masalah ini. Nah, jadi kemarin beberapa hari yang lalu rame di media Kabitumas Polda Jawa Tengah, Pak Iqbal ya Mas, Pak Iqbal namanya, di Kompas ya, dia bilang kalau saya mengada-ngada katanya ya. Gak usah Pak Presiden, buat apa ngurus orang mempekok begini. Ya Bang, Bambang Tri, gak ada yang pro kontra, kamu aja yang usil. Kamu yang harusnya minta maaf ke Pak Jokowi kalau saling memaafkan. Ya, sekali lagi gak usah diurusi orang pekok begini Pak Presiden Jokowi. Biarkan dia menikmati hasil perbuatannya di penjara. Pengacaranya juga menurut saya menyesatkan. Kenapa nih dibiarkan begini-gini? Bukankah pengacara itu tahu tentang prosedur hukum, tentang dalil mendalilkan dalam kasus hukum? Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Kamu yang menuduh Jokowi ijazahnya palsu, ya kamu yang buktikan dong. Buktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Bukan Pak Jokowi yang suruh membuktikan. Plok, koplok. Itu begitu caranya. Bagaimana caranya Anda membuktikan bahwa ijazahnya Pak Presiden Jokowi adalah palsu? Terserah kamu. Kamu berani menuduh, berarti kan merasa punya bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Buktinya ya buktikan, kamu yang nuduh, bukan yang dituduh yang membuktikan. Gimana sih? Pekok kok terus-terus nak. Lagian ini kan bukan kasus tentang gugatan ijazah palsu. Ini kasusnya adalah penodaan agama. Dianggap menodaikan agama atas podcast yang dia lakukan bersama Nur Sugik atau Sugik Nur terkait dengan mubahalahnya itu kasus hukumnya, bukan persoalan ijazah palsu. Jadi kamu nggak usah memberah-memberah Bambang Tri dan Egy Sujara CS itu pengacaranya, nggak usah delawer ngalur ngidul ora genah. Perkaranya adalah perkara tindak pidana penodaan agama. Anda yang harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan Anda yang dianggap menodaikan agama dengan mubahalah yang dilakukan tanpa aturan hukum agama, tanpa ketentuan prosedur hukum Islam. Mubahalah itu bagian dari syariat Islam yang ada aturannya. Dan Anda melakukan semau-maunya sendiri, itu yang harus Anda buktikan, itu yang harus Anda pertanggungjawabkan di depan pengadilan. Ya. Itu tadi adalah biasa kan mereka itu kalau di sela-sela sidang memberikan kesempatan ngoceh pada Sugik, kepada Bambang Tri untuk mengaruhi publik, itu biasa kan. Pengacara pasti tahu lah sebenarnya bahwa itu adalah bukan pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan dalam persidangan, karena kasusnya adalah penodaan agama dan ujaran kebencian. Ya, jadi Anda harus fokus saja pada kasusmu, nggak usah bola-balik koar-koar ijazah palsu. Ijazah palsu yang membuktikan bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kalau seandainya kasusnya ijazah palsu ya, walaupun Pak Jokowi datang ke pengadilan menyatakan bahwa ijazah saya ini adalah asli 1000%, apakah kemudian itu menjadi bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli? Bukan itu. Yang punya otoritas menyatakan ijazah seseorang asli atau palsu adalah pihak sekolah yang mengeluarkan ijazah itu. Ya, jadi kalau misalkan saya nuduh kamu ijazahnya asli atau palsu, Tri, Bambang, ya, ijazah unsutmu misalkan, walaupun saya tahu kamu nggak lulus unsut, drop out gitu ya, itu bukan kamu yang
menyatakan membuktikan ijazah saya ini asli nih, ini ijazah saya. Belum tentu itu asli, jangan-jangan palsu. Nah, finalisasi yang punya otoritas mengatakan ijazahmu asli atau palsu adalah lembaga pendidikan yang menamatkan kamu, yang meluluskan kamu. Kalau kamu mengaku dari Unsud, maka Unsud yang mengatakan bahwa ijazahmu asli atau palsu. Titik, itu yang paling tinggi. Kalau kamu misalkan mengatakan ini ijazah SMA saya asli, palsu, yang membuktikan adalah SMA tempat kamu sekolah dulu. Loh, tahu nggak? Kok berisik ijazah Pak Jokowi suruh membuktikan ijazahnya asli atau palsu, gimana? Kayak kita berharap mudah-mudahan sidangnya Sukik Nur dan Bambang Tuli cepat selesai dan cepat-cepat di kandang ini. Kalau perlu Nusa Kambangan aja biar berisik cocoknya orang menamuni maning gitu ya, biar aman kayak ini. Oh, orang kok bikin kacau negara aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.